video simulasi mengajar model screenshot IPA terpadu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak ibu. Gimana kabarnya Kak Lina? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Masih semangat kan belajar hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Berarti ada semua ya. Coba Bu minta tolong kepada ketua kelasnya Bu. Siapa dulu nak? Ketua kelasnya. Doa dimulai. Berdoa dimulai. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat tidak kita mempelajari tentang apa? Tidak lupa. Wah, berarti kalian tidak belajar dari rumah. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelumnya anak ibu apakah sudah tahu apa itu sistem reproduksi pada tumbuhan? Oke. Jadi sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Jadi arti sistem reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan. Seperti manusia, ya kan, tumbuhan, hewan memiliki sistem reproduksi. Nah, reproduksi pada tumbuhan dapat melakukan reproduksi secara vegetatif yaitu aseksual dan generatif adalah seksual. Nah, kalau vegetatif aseksual berarti tidak dikawinkan, sedangkan seksual itu harus dikawinkan dulu agar mendapatkan keturunan. Paham sampai sini? Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ada yang dilakukan secara alami dan ada yang dilakukan secara buatan. Reproduksi vegetatif dapat melalui pertunasan, umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora, dan tunas adsentif. Nah, Bu, pertunasan, umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora itu apa sih, Bu? Nah, biar kalian paham, mari dengarkan penjelasan dari Bu. Nah, yang pertama ada rizoma. Rizoma itu rimpang yang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma memiliki ciri yang sama dengan batang, yaitu berkuku-kuku dan bertunas. Nah, inilah yang dinamakan bertunas. Contohnya seperti pada lagi jahe, lagi lengkuas, pinter Kak Erika. Tangan dulu Kak Erika. Nah, yang kedua yaitu ada umbi lapis ya, atau disebutnya bulbus. Umbi lapis merupakan batang terbentuk lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berkuku sama akar. Setiap buku dapat tumbuh di daun. Yaitu contohnya seperti, nah contohnya yaitu seperti apa ini? Bawang merah. Iya, bawang merah. Bu, yang berkuku-kuku itu maksudnya gimana, Bu? Apakah ada lembaran? Iya, benar ada lembaran. Yang dimaksudnya seperti ini. Ya kan ada lembarannya. Iya, berlapis-lapis. Ini lapis pertama, kedua, ketiga. Bu, tugasnya dari mana? Tugasnya dari ini. Ini adalah nanti keluar tunasannya. Ada yang kurang jelas? Oke. Kemudian itu ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuh baru, yaitu contohnya pada tanaman kentang. Tumbuhan baru katanya berkembang menjadi
Nah, selanjutnya kita akan membahas tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh berbentuk baru. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun yaitu cocok bebek, dan tunas adventif pada akar adalah cemara sukun dan kesemak. Pernah nggak kalian nengok pohon cocok bebek? Nah, kalau nggak pernah, ini adalah tumbuhan cocok bebek. Katanya di situ tunasnya di ujung daun. Ini adalah tunas di ujung daun. Jika tunas ini jatuh ke tanah, maka tunas ini akan tumbuh menjadi Pohon baru. terus di situ tunas adventif pada akar yaitu cemara dan suku dan kesemak katanya. Dia tumbuh dari akarnya, dari akarnya. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya ada skolon atau geragi. Skolon itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas batang terdapat tunas yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tumbuhan baru tidak bergantung pada tumbuhan induknya. Contohnya pada stroberi dan alge. Nah, yang dimaksud menjalar di atas tanah, kita kan udah tahu kan, stroberi memang menjalar di atas tanah. Ruas-ruas batang tersebut tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yaitu contohnya seperti ini. Ini adalah skolonnya. Ini merupakan skolonnya, geraginya. Jika kita potong ini, maka tumbuhan yang induknya tidak akan mati ataupun anaknya tidak akan mati. Mereka tetap bisa berkembang biak kembali. Ini adalah skolonnya. Nah, kemudian pembentukan spora. Spora adalah sel tunggal yang terbungkus dalam lapisan perlindungan beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku. Dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini tumbuh dan berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Ini tumbuhan paku. Tahu kan tumbuhan paku? Ya, yang menjalar di pohon. Nah, sampai di sini anak-anak itu ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan. Hah? Perbedaan vegetatif dan generatif. Oh, perbedaan vegetatif dan generatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Yaitu vegetatif adalah pembentukan yang melakukan aseksual atau tidak dikawinkan. Nah, yang generatif yaitu pembentukan yang secara dikawinkan. Bu, cara mengkawinkannya gimana, Bu? Katanya ya kan? Nah, seperti pernah melihat pohon semangka, benang sari
Ya, minggu depan dikumpul, sebelum minggu masuk kumpulkan di meja itu. Yang tidak siap-siap karena hukuman dari kami. Oke? Dan selanjutnya siapa yang masuk? Pelajaran apa? Matematika. Tunggu gurunya di dalam kelas, jangan ada yang keluar-keluar. Yang keluar nanti dicatat ya kelasnya. Nanti kasihkan ke guru matematikanya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.